Tuh, nyamuk ya? Beneran dah gua nggak bohong. Ih, Banyak nyamuk. Udah langsung aja gua buka ya. Oke. Balik lagi ke Suluk Asin, mengungkap yang gak biasa diungkap. Gimana Rip pembahasan kali ini Rip? Pembahasan kali ini tentang apa, Pan? Tentang belum gue baca lagi. Oke. Kenyataan hidup yang baru kita rasain setelah dewasa. Betul. Mungkin di sini. Mungkin di antara kalian tuh ada yang relate kalau udah dewasa ya. Baru ngerasain ya. Dewasa tuh ukurannya apa sih? Umur apa pikiran ya? Kalau menurut gue sih dewasa itu pengalaman sih, Rip. Pengalaman. Iya, berdasarkan pengalaman. Jadi kalau misalnya lo jadi umurnya udah tua gitu nih, maaf ya. Umurnya udah tua tapi lu di rumah doang gitu. Kagak ketemu sama pengalaman. Ya lu belum bisa sedikit pengalamannya sedikit. Iya, belum bisa dikatakan dewasa. Pahit manisnya masih belum ngerasain. Gula kali manis. Soalnya kan kayaknya dewasa tuh kebentuk dari pengalaman ya. Dari belajar, pola pikir. Iya, dari gitu. Lingkungan ya segala macam lah ya. Oke, yang pertama Wan, langsung aja. Capek itu bukan cuma fisik tapi mental. Bener nggak menurut lu? Tapi yang paling capek sih mental sih. Mental ya? Ya, mental health. Kayaknya pernah bahas tuh mental health ya kan, yang mental health. Jadi penyakit itu sebenarnya paling sakit mental ya, sakit mental karena obatnya tuh ya lo bersosialisasi kalau menurut gua. Iya mungkin. Jadi ngobrol. Iya, ngobrol. Gitu ya. Karena kagak ada obatnya. Iya, kadang-kadang ada juga tipe orang yang sakit mental nih. Pengennya ngobrol. Iya. Terus kan ada juga orang yang pengennya menyendiri. Nah kalau orang tipenya pengennya ngobrol tapi menyendiri, malah gila itu. Gila, iya benar. Dirawat sendirian, begini, di gunung sendirian. Hitungannya kebanyakan tidur juga kagak bakal bikin pulih itu. Betul. Kagak bakal bikin pulih. Betul. Itu cuma nunda aja, nunda buat besok aja. Sama aja nih, ini Anabel gua nih, analisa gembel gua nih, Anabel gua nih ya. Jadi kayak orang punya masalah banyak, larinya ke minuman keras. Menyelesaikan masalah? Kagak. Udah cuman hilang di hari itu doang. Iya. Besokannya juga mikir lagi. Malah bikin justru nambah pikiran. Anjir, gua ngeluarin duit sekian buat ini doang, buat tahuan buat beli makan gitu ya. Lebih worth it lah. Betul. Jadi emang kesimpulannya fisik itu diobati dengan tidur bisa, istirahat bisa. Tapi kalau mental, mental nggak bisa. Bingung tuh. Nggak bisa bro. Psikolog juga kudu berkali-kali mungkin. Benar. Kalau ke psikolog hitungannya dibaca dulu kan. Jadi hitungannya tuh masalah kita apa, mental lo kenanya di mana nih. Bukan sekedar menerawang, dia dirabat, diterawang, dilihat, diraba, diterawang, duit kali zaman dulu. Iya juga guys. Oke lanjut Rip yang kedua. Lanjut yang kedua. Yang kedua apa nih? Taruh lu aja dah yang baca. Waktu lebih mahal dari uang. Ya. Bener gak menurut lu? Bener. Kayaknya sekarang kalau nyanyiin waktu tuh lebih merasa berdosa banget gak sih? Iya. Tapi lu ngerasain gak sih kalau waktu tuh emang cepet banget? Iya cepet banget, tahu-tahu udah cepet banget. Umur 30-an aja gitu nih. Iya, cepet banget waktu. Buset dulu kayak gue masih inget, kayaknya gue masih main Tamiya dah dulu dah. Iya, kayak masih main gundu dah gue. Dan masih main petak umpet dah. Pas, udah tua ya, udah punya anak ya, begitu. Betul. Tiba-tiba gitu kayak tiba-tiba. Penyesalan yang ada tuh kalau kita nginget-nginget waktu yang kebuang sia-sia tuh. Bener. Kenapa dari dulu gue gak kerja keras, kenapa dari dulu gue gak belajar lebih banyak. Misalnya nabung kah, atau investasi kah, atau kerja yang bener, ningkatin skill di waktu muda kah, kan gitu ya. Nah buat lu yang masih 20-an lah. Iya. Yang sia-siain waktu. Iya, jangan dah. Karena waktu lu kagak bisa balik lagi. Orang terkaya di dunia pun dia kalau misalnya bisa ngebeli waktu, dia berani buat miskin kok. Buat dia kembali lagi di umur masa muda dia ya. Iya, balik lagi ke masa muda dia. Bayangin coba lu. Kagak bisa dibayar duit, gila. Benar. Emang Doraemon masuk ke itu selerekan dia, itu selerekan. Loker apa tuh istilahnya? Iya dah. Iya selerekan itu, selerekan dia karena selerekan tuh beja belajar kan selerekan buat. Dia masuk ke mesin waktu itu. Laci. Oh iya laci ya benar. Ini selerekan. Oke lanjut Trip. Ya lanjut yang nomor 3 ya sekarang. Nomor 3 Trip. Temen makin sedikit,
tapi itu tuh sebenarnya nggak apa-apa. Emang wajar ya? Semakin dewasa teman makin dikit. Nah itu tuh normal, wajar aja. Soalnya kan semakin kesini kita semakin sadar kalau yang sefrekuensi sama kita kan makin berkurang ya. Betul. Mungkin kalau dulu masa-masa masih bujang, masih anak kuliahan lah, baru-baru sekolah itu pengennya berteman sama banyak orang. Tapi kan makin kesini ternyata temenan sama banyak orang tuh malah makin risih. Iya, kayaknya ada yang sama dia nggak nyaman, pergaulannya beda, hobinya beda, kesenangannya beda, cara pikirnya beda. Jadi makin lama tuh makin ngerucut. Kita berkumpul sama orang-orang yang sefrekuensi aja gitu. Betul. Tapi menurut gua pernah baca di mana gitu. Ini bukan Anabel ya. Hitungannya kayak gua pernah baca kutipan lah. Jadi sebenarnya manusia itu berteman sama teman gitu ya. Misalnya contohnya nih gua sama lu nih. Itu tuh sangat-sangat wajar di 6 tahun pasti ngilang. Kalau misalnya nggak masuk, nggak sefrekuensi gitu. Jadi mainnya 6 tahun aja. Iya 6 tahun. Kalau emang benar-benar nggak frekuensi, udah pasti ngilang. Iya hilang sendirinya. Kalau misalnya lo perhatiin dah dari 6 tahun yang lalu. Ya kalau gue sih udah ngalamin banyak ya kayak teman-teman yang di jalan dan segala macem. Jadi ya hitungannya boleh kita berbuat baik sama temen gitu. Cuman kayaknya harus harus pintar-pintar milih juga. Soalnya kalau misalnya lu nggak bisa ngepakemin lu gitu, ya lu bisa terjerumus itu kan kalau misalnya lu berteman sama orang yang bandel. Iya betul. Lanjut Trip. Lanjut. Sekarang yang nomor 4. Banyak masalah nggak bisa diselesaikan dengan ngomel. Wah iya lagi. Benar-benar. Ngatur emosi sih intinya ya. Jadi nggak semua masalah tuh diselesainya tuh harus marah-marah gitu kan. Harusnya dengan kepala dingin. Makin dewasa ya nggak perlu ngomel lah. Karena ngomel juga nggak nyelesain masalah kan gitu. Iya, masukin pala lu ke ember yang ada esnya. Kan pala dingin tuh. Pala dingin tuh bener. Atau taruh es batuan. Kayak lagu Peter Pan. Kaki di kepala di kaki kan begitu ya. Kepalanya soalnya di ember. Gak mungkin ember lu beginiin gitu. Kejebur. Ini dah namanya pala lu di bawah tuh. Intinya kalau gua ngelihatnya mungkin emosi masih ada. Ya kalau gua ya nih, emosi masih ada pasti. Untuk menyelesaikan masalah pasti ada. Emosinya masih ada. Cuman kalau yang ke sekarang itu emosinya tuh lebih sedikit daripada yang kemarin. Ya mungkin kalau yang dulu-dulunya gua meledak-ledak. Iya, teriak-teriakan gitu. Wah, lu gimana sih lu namanya juga salah gini-gini ya kan gitu segala macam. Karena gua bukan mukanya begitu. Bukan tipikal tapi soalnya gua bukan tipikal orang yang mendem gitu, Rip. Jadi kalau misalnya emang gua kagak suka ya gua bilang kagak suka langsung. Itu. Jangan sampai meledak-meledak kalau gua mikirnya begitu. Ternyata kesini kayaknya bisa dengan cara halus dah. Kadang-kadang harus ada yang ya kita terima aja dah. Gak terima terus gimana nih jalan terbaiknya? Ya udahlah habis itu ya lanjutin aja hidup gitu. Lanjut Trip. Oke nomor 5, dewasa itu sering milih yang gak enak tapi perlu. Bukan karena kuat tapi karena gak ada pilihan lain. Nah relate gak lo? Ngerti gak lo maksudnya? Ya. Kadang-kadang kita tuh milih yang gak enak nih, yang gak cocok sama kita. Tapi itu tuh harus kita lakuin. Misalnya kita cocoknya di bidang kayak si Iwan nih di bidang sinematografi. Dia suka bikin film misal. Tapi tiba-tiba gak ada kerjaan nih, dipecat misal. Kan butuh duit tuh. Disuruhnya bikin pempek misal. Ya kan gak jauh banget tuh. Gak pernah ngapa-ngapain. Disuruh bikin pempeknya juga cuman suruh ngaduk doang gitu mungkin kali. Berbulan-bulan begitu. Nah tapi itu tuh harus dilakuin demi apa? Demi duit. Demi anak ya Wan. Demi kau sang si buah hati. Terpaksa aku harus sebegini. Aduh. Nah, tapi lagu itu anjir luar biasa sih menurut gue liriknya. Pengorbanan banget. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku benci debu. Balik lagi dah. Oke lanjut Trip ya. Yang ke-6 nih ya. Yang ke-6. Itu yang tadi yang ke-6. Bener. Yang ke-6 ya. Gak semua orang ngerti posisi kita. Dan kita gak wajib untuk jelasin semuanya. Betul. Balik lagi ya. Mengeluh itu mah jadi. Ini Wan lebih ke bukan
misal ada orang yang katakanlah lu punya saudara atau adik, kakak atau orang tua atau pade, paman bilang, "Wan, lu tuh harusnya begini. Lu tuh kan bisa, lu masih muda begini. Tapi kan dia nggak ngerti posisi kita. Kita lagi nggak ada kerjaan, kita nggak punya uang buat bensin, Iya, betul. kita harus jaga anak gitu kan. Belum lagi misal ada orang yang bantuin adik-adiknya di rumah, ya kan nggak semua orang ngertiin posisi kita. Dan kita juga nggak perlu ngejelasin ke mereka gitu. Cuman kalau gue sih cuma satu yang gue jelasin, gue punya anak dan gue sendiri. 2 dong berarti itu. Iya, lu sama anak lu. Iya, maksud gue ya gue berdua gitu jadinya gitu kan. Terkadang ada aja gimana ya Rip ya. Ini balik ke sebuah pendewasaan sih kalau ini menurut gue ya. Pilihannya itu adalah gue kerjanya dari dulu emang dapatnya tuh dari pertemanan, asas pertemanan. Jadi relasi pekerjaan gue tuh pasti datangnya tuh dari pertemanan. Kalau misalnya kita kagak nongkrong gitu, kayak gue kagak nongkrong gitu, ya kagak dapat kerjaan. Sedangkan sekarang gue bukannya gue menyalahkan gue punya anak, bukan. Justru kayaknya gue harus ya walau-alam ya, di umur dia pas masih seumur ya 4 tahun ini, kayaknya gue harus sayang sama dia deh. Mungkin nanti pas udah agak gede gue dapat kerjaan yang lain atau gimana kan nggak tahu gitu. Jadi kayak lebih dewasa untuk lebih sabar lagi sih. Jadi kayak misal lu kagak punya duit ya kan, gimana nih gue gak punya duit, terus gue mau kerja gimana juga, gue kagak pernah nongkrong juga ya kan. Jadi kayak udah ikhlas dengan keadaan aja gitu jadinya. Ya sih. Betul. Lanjut yang nomor 7. Nah, terakhir nih. Hidup gak selalu naik, tapi kita bakalan jadi lebih tahan banting. Nah, paham gak lu? Gimana tuh? Jadi tuh hidup kita nih di posisinya kadang-kadang di bawah terus. Oh iya. Tapi kadang di bawah itu yang bikin kita tuh kebal. Kita tuh tahan banting. Tahan semuanya deh. Gitu tuh. Lo mau dibalik-balik. Iya. Nah, ketika kita udah kebal gitu-gitu, naik satu posisi di atas aja. Nah itu rasanya enak banget tuh. Paham gak lu? Ibarat kata kita dulunya anak buah paling bawah nih. Kerjanya keras banget. Naik satu level ya, katakanlah jadi apa ya, jadi manajer, jadi leader yang udah punya anak buah. Leader kan pasti kan udah gak ngerjain yang bawah. Hidupnya jadi lebih enteng kan, dan kita tahu tuh berasa banget pasti itu. Nah, jadi emang kalau lu yang di rumah posisinya lagi di bawah, ya lu tahan aja dah. Sabarin aja. Terima dulu pahit manisnya, karena udah naik satu level aja, satu tingkat aja. Itu bakal berasa banget. Perubahannya berasa banget, kayak bebannya tuh ditaruh gitu, kayak lu bawa tas naik gunung tiba-tiba gak bawa tas lagi gitu. Wah, enak banget. Gak bawa tas lagi, bawanya koper. Anjay. Lu naik gunung bawa koper gimana lu? Repot. Gini ya. Gede gitu. Kurang. Kalau udah capek baru kalau koper gede juga. Ya. Lagi pula jalannya kagak mulus. Iya, bener lagi. Kata mau ke hotel kali ya. Nah, itulah guys, 7 keajaiban alam. 7 yang kita rasain kalau udah dewasa gitu. Nanti mungkin yang dari umur 20-an bakal ngerasain juga kok. Maksud gua yang penting balik lagi tuh kata Sarip tadi yang di awal. Umur lu jangan lu sia-siain. Iya. Karena umur lu udah naik 10 angka lah itu kan. Itu udah bener-bener kayak anjir Sosa pas 5 tahun kemarin tuh gua harus udah ngelakuin kayak gini nih. Sosa gini, jangan nyesel di akhir. Soalnya kalau misalnya penyesalan itu pasti datangnya di akhir. Kalau di depan pendaftaran. Oke. Itu ya guys, kalau lu punya pengalaman yang menarik, lu bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dah. Bye.